Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Yesus ya. Puji Tuhan, semuanya bersukacita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini ya. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan memberkati kami lewat ibadah hari ini. Kami mau bersorak, bersukacita, dan menari untuk Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, jangan loyo, jangan lemes, tapi semuanya mau tegak. Nah, kita naikkan pujian ini. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Ada yang kedip gak matanya? Ada yang kedip gak? Ada yang senyum-senyum gak? Iya. Siapa yang mau jadi tiang garam? Tidak. No, nggak mau ya. Ayo kita naikkan pujian ini lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam bara. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah.
Yang jadi patung? Lot. Menceritakan tentang Lot dan istrinya yang diajak untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Karena Tuhan akan menghanguskan kota itu. Tapi istri Lot tidak taat ya. Iya. Istri Lot tidak taat. Allah berpesan, jangan menoleh. Jangan menoleh melihat harta. Kalau menoleh menjadi tiang Garam. Nah, terus di pujian yang kedua menceritakan tentang siapa? Nabi Nuh dan istrinya beserta dengan anak dan menantunya. Nabi Nuh adalah orang yang taat. Tuhan bilang, ayo Nuh, bikin bahtera yang besar. Nuh mengerjakannya nggak? Iya. Nuh mengerjakannya. Padahal banyak orang-orang di situ yang bilang dia, ih kamu gila, kamu ngapain? Hujan enggak, apa enggak, bikin-bikin bahtera. Tapi Nuh memilih untuk taat. Itulah perbedaannya. Yang tidak taat menjadi tiang garam. Yang taat keluarganya selamat. Jadi adik-adik mau jadi anak yang taat atau tidak taat? Taat. Taat dong. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Terus turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Iya, Sisi sampai hampir lupa liriknya. Ayo adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak anak-anak yang taat. yang taat. Oleh karena itu, ajar kami lewat kebenaran firman firman Tuhan, Tuhan, agar setiap agar kami setiap kami bisa bisa menjadi menjadi anak-anak anak-anak yang seturut yang seturut dengan dengan kehendak
Rapi, Rapi, Cici Diana, Cici Diana, yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam namamu, Di dalam namamu, kami berdoa, kami berdoa, kami bersyukur. kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. Siapa yang mau minum? Saya, Siapa yang mau pipis? saya. Oke, silakan minum dulu, silakan pipis dulu. Tapi jangan lupa di apa? Pause. Di-pause dulu supaya nggak ketinggalan firman Tuhannya. Setelah semuanya sudah beres, sudah selesai, kembali duduk baru di play lagi. Terus jangan lupa untuk menyiapkan apa? Alkitabnya. Apa lagi? Alat tulisnya. Satu lagi apa? Notesnya. Iya, kemudian lari-larian Gak boleh. tidur-tiduran Gak boleh. aduh sambil makan, sambil ngemil. Gak boleh. Iya, jangan ya, supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhannya dicatat juga. Oke, ayo ajak teman-temannya untuk duduk manis. Tangan ke atas, tangan tetapi tangan di depan, duduk tangan manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng. Selamat pagi papi, mami. Kita bersyukur kalau setiap kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Cici percaya tadi adik-adik udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan. Dan ada satu hal yang kita nanti, selain puja penyembahan, kita juga mau dengar suara Tuhan pagi hari ini. Pasti yang mau dibagiin oleh cici-cici nih pagi hari ini ya. Cici Diana mau kasih apa? Firman Tuhan bicara apa kepada setiap kita? Dan biarlah adik-adik, tadi udah ditulisin pada saat kita beribadah, apa sih yang harus disiapin? Ya, apalagi khususnya mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin alat tulis kita mau siapin Alkitab kita. Terlebih lagi, kita siapin hati kita. Kita buka hati kita lebar-lebar supaya firman Tuhan pagi hari ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Sesudah berbuah, orang lain bisa melihat buahnya dan orang lain bisa mengikuti Yesus melalui setiap perilaku kita. Yuk, kalau selama 1 bulan ini kita tahu kita punya tema besar apa? Ayo, waspadalah, waspadalah ya. Kita harus waspada terhadap apa aja tuh adik-adik? Ada waspada terhadap kesombongan, waspada terhadap ketamakan. Apa sih tamak? Ya, kemarin udah dijelasin ya. Waspada terhadap kemalasan, betul. Dan hari ini Cici mau bahas waspada terhadap iri hati. Apa tuh ya iri hati ya? Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Adik-adik, setiap kita punya satu monster yang ganas dalam hidup ini. Monster itu kalau dipelihara akan semakin membesar dan tidak menjadi berkat dalam hidup kita. Dia menghilangkan damai sejahtera kita, dia menghilangkan sukacita kita, bahkan dia bisa merusak masa depan setiap kita ya. Monster itu adanya bukan hanya kepada anak-anak Tuhan aja, tapi ada kepada setiap orang. Mau dia anak kecil, mau dia anak besar, mau dia orang tua, mau dia juga kakek-kakek, nenek-nenek, setiap orang punya ya. Setiap orang punya. Dan nama monster itu yaitu iri hati. Kalau kita iri hati tersebut merusak damai sejahtera kita. Kita jadi nggak damai, kita jadi kepikiran terus setiap hari, kita jadi galau. Pokoknya membuat damai sejahtera kita hilang ya, monster tersebut. Nah adik-adik, apa sih artinya iri hati itu? Iri hati yaitu tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kalau kita lihat orang lain ternyata senang-senang, terus kita ngelihatnya, ih kok dia bisa sih senang-senang kayak gitu? Ih kok dia punya ini tapi aku nggak punya? Ih dia mah sukses gara-gara
titik 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 titik. Nah, hati-hati tuh adik-adik. Kita udah mesti mawas diri sama hati kita. Itu berarti ada akar, ada benih, dan ada mulai muncul monster-monster tadi. Mulai timbul di dalam hati. Bahwa, si ini tuh bisa begini gara-gara gue loh. Gara-gara bantuan dari siapa dulu dong. Ya, jadi nggak suka tuh kalau orang lain dapat nilai lebih bagus. Orang lain punya baju lebih bagus. Orang lain mungkin punya rumah lebih bagus. Nah, hati-hati adik-adik ya. Kenapa sih Ci? Kita harus hati-hati. Kenapa nggak boleh iri hati ada dalam hidup kita? Kenapa ya? Yuk, kita bahas satu persatu ya. 1. Iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan ya. Saat ada iri hati, hubungan kita pasti dengan Tuhan akan menjadi jauh. Adik-adik tahu gak kisah anak sulung dan anak bungsu? Pada saat anak sulung itu tahu anak bungsu disambut oleh ayahnya, anak sulung tersebut menjadi marah. Dia jadi punya rasa gak suka terhadap bapaknya. Dia bilang, kok selama ini aku hidup bersama dengan bapak, tapi bapak gak pernah bikin pesta buat aku. Dia ngiri sama adik bungsunya ya. Itu gak boleh terjadi. Kenapa? Karena pada saat hal itu terjadi, dia mulai punya pikiran-pikiran yang jahat. Dia mulai merancangkan sesuatu hal yang gak baik ya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nih, hubungan kita dirusak oleh karena iri hati tersebut, pasti kita menjadi jauh dengan Tuhan. Kadang-kadang, coba Cici pengen tahu ya, kadang-kadang kita bisa melihat teman-teman kita yang gak ke gereja, ternyata Tuhan, kok dia dapat nilai lebih bagus dari aku, padahal dia gak berdoa. Padahal dia bukan orang Kristen loh, tapi kok dia lebih hebat, lebih kaya, lebih banyak uang. Kenapa begitu ya? Nah, itu mulai membuat hubungan kita pasti terganggu. Kita mulai, gak ke gereja aja dapat nilai bagus. Gak usah baca firman Tuhan aja, dia selalu ranking 1. Nah, adik-adik hati-hati. Kalau sudah ada perilaku seperti itu, hati-hati dengan hati kita ya. Yang pertama itu tadi ya, bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, merusak hubungan kita dengan sesama kita ya. Kalau kita ada iri hati sama teman kita, apa sih yang terjadi? Pasti ngegosipin di belakang. Bener gak? Ya, pasti pas ketemu kadang-kadang ngeliatnya dengan sinis. Bener gak? Atau pas ketemu mungkin baik-baik aja sih, tapi di belakangnya ngomongin tadi yang Cici bilang, gosip ya. Nah, kalau kita adik-adik sudah punya komitmen jadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sudah punya komitmen jadi pengikut Tuhan, kita nggak boleh tuh punya iri hati ya. Karena nanti akan timbul tuh yang namanya perselisihan, pertengkaran ya. Bahkan juga ada perpecahan. Karena kita suka ngegosipin si A, kita bikin kubu tersendiri. Kita bikin kubu-kubu yang gak senang sama A. Karena kita gak suka sama si B, kita bikin lagi ya. Lama-lama timbul namanya perpecahan, timbul namanya kelompok demi kelompok. Oleh karena itu nggak boleh. Dan lebih parahnya lagi nanti bisa berantem ya, bisa bertengkar. Yang ketiga, apa aja sih lagi selain yang tadi merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga, merusak hubungan kita dengan diri sendiri ya. Kita tahu bahwa setiap kita memang punya hawa nafsu. Tapi jika ada hubungan kita dengan sesama kita dirusak, hubungan kita dengan Tuhan dirusak, pasti hubungan kita dengan diri kita sendiri juga menjadi rusak ya. Kita mulai punya rasa nggak nyaman,
Terus kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Kita mulai punya pikiran-pikiran yang jahat dan mungkin bisa timbul tindakan-tindakan yang tidak baik, ya. Yuk, kita mau baca satu ayat, yaitu Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca ya. Buka ya adik-adik. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, adik-adik, ada satu kata yang Cici pengen terangin sama adik-adik. Lalu kamu membunuh. Nah, jangan kepikiran membunuh itu hanya berhubungan dengan fisik. Tapi membunuh itu bisa juga jika kita membenci saudara kita, ya. Di dalam firman Tuhan pun mengatakan hal itu. Jika kita membenci saudara kita, itu artinya kita juga membunuh mereka, ya. Oleh karena itu hati-hati dengan iri hati. Nah, adik-adik, kalau kita tahu bahwa iri hati tadi punya hal yang akan merusak masa depan kita, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa sih, Ci, yang harus saya buat supaya nggak ada iri hati lagi di dalam hati saya, Ci? Ya, kalau tadi Cici sempat singgung cerita anak sulung dan anak bungsu. Adik-adik tahu gak ceritanya? Cici kasih cerita sekilas ya. Ada anak sulung dan anak bungsu. Nah, anak bungsu itu punya teman yang banyak dan suka sekali untuk berfoya-foya. Pada suatu hari, si anak bungsu datang kepada ayahnya. Ayah, aku mau minta bagianku. Aku mau keluar dari rumah ini. Nah, karena anak bungsu begitu punya keinginan yang kuat, akhirnya ayahnya pun memberikan hal yang diminta. Lalu anak bungsu keluar, dia berfoya-foya dengan temannya sampai hartanya habis. Dan ya, sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini, pada saat harta kita banyak, banyak orang yang datang, banyak teman yang datang. Pada saat hartanya habis, bahkan dia makan aja nggak bisa, adik-adik. Akhirnya dia kerja dengan menjadi penjaga babi. Nah, apa sih yang dilakukan? Karena saking udah gak ada makanan, gak ada uang, akhirnya dia makan makanan babi. Tetapi pada saat ia makan makanan babi tersebut, dia teringat, ya ampun, bahkan pembantu-pembantu ayahku aja makannya lebih enak nih, gak bakal makan makanan babi. Lalu akhirnya dia pulang. Dia minta maaf sama ayahnya. Lalu dia bilang, ayah, aku gak apa-apa jadi kerja sama ayah aja. Tetapi karena ayahnya mengasihi anaknya, dia kembali merangkul si bungsu. Dia memakaikan jubah yang bagus. Dia bikin pesta karena anaknya yang bungsu yang hilang telah kembali. Nah, ceritanya ada anak yang sulung. Anak yang sulung timbul iri hati karena kok selama ini ayah nggak pernah kasih pesta buat aku nggak pernah dipakai jubah yang bagus, nggak pernah dipakai sesuatu yang baik-baik, sepatu yang bagus juga. Nah, padahal adik-adik, pada saat anak sulung itu tinggal di dalam rumah ayahnya, dia selalu terpenuhi. Tetapi, nah pada saat adiknya pulang, timbul iri hati. Oleh karena itu, ayahnya bilang, semua yang ada di sini kepunyaanmu. Betul? Pada saat kita tinggal di rumah papa mama kita, semua yang ada di rumah punya adik-adik gak? Bisa dipakai? Tentu saja. Ya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita jangan punya iri hati
kepada saudara kita, kepada siapa lagi, teman-teman kita ya. Cici sambung ya. Bagaimana sih cara kita menghilangkan iri hati tersebut? Ya, nomor 1, tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya. Nah, kenapa Ci kita nggak boleh membandingkan? Karena adik-adik, Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang beda-beda. Gak ada yang sama. Semuanya diberikan Tuhan menurut kemampuan kita ya. Kalau kita lihat si A mampunya, oh ternyata diberi kemampuan hanya 100. Si B Tuhan lihat hanya 50. Nah, pada saat kita melihat orang lain lebih atas, lebih banyak daripada kita, apa sih Ci? Kita nggak boleh iri hati. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap yang Tuhan kasih, kita harus bersyukur. Kita harus mengembangkan sehingga bahkan kapasitas kita menjadi lebih besar lagi. Itu artinya kita bisa mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan dengan baik. Nah, pada saat kita tahu adik-adik, kita punya kemampuan belajar, kok hanya separuh dari si A. Apa yang harus kita lakukan? Bukan iri hati, tetapi kita harus rajin belajar. Rajin pangkal pandai, betul? Hemat pangkal kaya. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih, oh ya saya punya kelemahan, kalau saya mungkin tidak sepandai si A. Oleh karena itu harus lebih rajin belajar, harus lebih sering baca buku, harus lebih sering latihan-latihan soal, supaya nanti saya bisa sepandai si A. Ya, itu salah satu caranya. Bagaimana kita mengembangkan setiap kapasitas yang Tuhan udah percayakan dalam hidup kita ya. Setiap kapasitas yang Tuhan kasih tidak hanya berbicara tentang materi adik-adik, tapi berbicara juga tentang kepandaian, berbicara juga tentang bagaimana cara kita beradaptasi, memiliki banyak teman, semua itu jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, yang kedua, gimana Ci cara saya menyingkapi supaya saya tidak punya iri hati? Yang kedua, mengucap syukur selalu atas berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, yang tadi Cici cerita tuh bahwa anak sulung diberikan kata-kata sama ayahnya, kan engkau selalu ada bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu artinya anak sulung harus selalu mengucap syukur bahwa setiap yang ia punya, setiap yang ia miliki itu berasal dari Bapa di surga ya. Mengucap syukur buat keadaan kita. Kalau hari ini keadaan kita biasa-biasa aja, bersyukur karena semuanya itu terjadi karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini keadaan kita masih dirasa kurang dibanding yang lain, yuk kita berusaha sama-sama, tetapi jangan ada iri hati. Tetapi kita mengucap syukur, kita minta pertolongan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengembangkan kapasitas saya? Bagaimana saya bisa menjadi anak yang lebih pandai lagi, supaya Tuhan kasih saya otak yang lebih encer lagi, lebih bisa cepat masuk pada saat saya mengerjakan soal, pada saat di sekolah diterangkan setiap soal-soal. Minta tolong kepada Tuhan melalui doa, supaya kita dapat mengerti dengan baik, bahkan kita menjadi anak yang lebih-lebih lagi setiap hari. Ya, jangan salahkan Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, bukan. Tapi hal itu terjadi karena Tuhan lihat kapasitas kita, ya. Tapi kita belajar mengucap syukur, karena jika kita mengeluh, tidak akan terjadi hal yang baik. Oleh karena itu, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Yang ketiga adik-adik, yang ketiga, kita harus hidup di dalam kebenaran dan roh. Nah, hidup jangan menurut daging, karena kalau kita hidup di dalam kedagingan, kita hanya mikirin perkara daging, kita nggak mikirin perkara yang rohani, ya. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 6. Ambil Alkitabnya kita baca.
Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Nah, saat roh kita kuat, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka keinginan kita akan dikendalikan oleh roh, bukan dikendalikan oleh daging. Oleh karena itu adik-adik, mari kita dekatkan selalu hati kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan mengembangkan manusia roh kita, bukan keinginan daging kita. Nah, saat manusia roh kita bertumbuh semakin kuat, Cici percaya bahwa iri hati tersebut tidak akan ada lagi. Mungkin pada saat iri hati itu timbul, kita bisa langsung rem, kita bisa langsung hadap kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan supaya tidak ada iri hati, ya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita, dan biarlah kita belajar untuk selalu waspada setiap hari terhadap iri hati, ya. Amin buat firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami mau belajar untuk tidak punya iri hati di dalam hidup kami. Kami mau belajar bahwa kami tahu dalam hidup ini segala sesuatu yang kami punya itu berasal daripada-Mu. Biarlah Bapak kami belajar untuk juga mengembangkan kapasitas kehidupan kami. Jika kami kurang, kami mau belajar untuk menambahkannya lebih lagi, supaya kami menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau hidup di dalam roh dan kebenaran, supaya setiap hal yang kami lakukan bukan hanya memuaskan keinginan daging kami, tapi kami juga mau manusia roh kami bertumbuh setiap hari, dan kami mendekat selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajar kami menjaga hati kami dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terus kudanya suruh istirahat dulu ya. Sana. Kita mau ke bawah lagi. Sana. Iya. Adik-adik tadi di rumah lihat gak kalau kita datangnya naik kuda? Lihat gak? Lihat. Wah, lihat ya pakai imajinasi ya. Firman Tuhannya keren banget. Mengajarkan untuk setiap kita jangan menjadi anak-anak yang iri hati. Kita nggak boleh iri hati ya, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ayo bangkit berdiri lagi. Kita mau menaikkan pujian lagi buat Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak, sorak haleluya. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak, sorak haleluya. Ku kan bersorak, sorak haleluya. Ku kan menari
tadi puji Tuhannya semangat loh. Ulang ya. Victorious Kids. Peace and Yeay. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah kami ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih, Terima kasih untuk firman Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk selalu menjadi anak yang waspada terhadap iri hati. Berikan kasih yang daripada Engkau sehingga kami bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk Victorious Kids. Biarlah ibadah kami bisa selalu memberkati setiap anak-anak yang menyaksikan ibadah ini. Engkau juga mau mengurapi guru-guru yang ada di Victorious Kids. Biarlah guru-guru kami bisa selalu menjadi saluran berkat yang benar dan berkenan di hadapan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk Jakarta dan Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa ini, pulihkan negeri ini. Biarlah virus corona boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Ayo anak-anak, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyambut dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Dimanapun engkau berada, jadilah saksinya Tuhan, jadilah alatnya Tuhan. Engkau boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan sehingga makin banyak orang yang percaya dan juga kembali mengasihi Tuhan Yesus. Yang menyambut berkat Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita berterima kasih dan kita katakan amin. Oke deh, see you next week. Happy Sunday, God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.